Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil asbahna wa asbahal mulku lillah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani STP MT, yang kami hormati Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG, Koordinator Komponen 3 Madrasah Reform Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Ainur Rafiq MAG, penanggung jawab kajian pagi keislaman Bapak Muhammad Lutfila MAG, Al-Mukarram wal Muhtaram, narasumber kajian kita pada hari ini, Kiai Haji Subkan SPD MPDI, serta seluruh hadirin peserta Zoom meeting kajian pagi keislaman GTK Madrasah Berbagi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman, Islam maupun nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk mengadakan kajian keislaman pagi yang diselenggarakan oleh GTK Madrasah Berbagi. Pada hari ini, Sayyidul Ayam, hari Jumat, tanggal 25 Februari tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah. Sholawat teriring salam, marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, dapat kami informasikan bahwa acara kajian keislaman ini juga bisa disaksikan secara live streaming melalui channel YouTube GTK Madrasah Berbagi. Sebelum perkenalan narasumber kita, mari sama-sama kita buka kegiatan kajian keislaman pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber kita, Kiai Haji Subkan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kajian kita akan disampaikan oleh Kiai Haji Subkan, SPD MPDI. Mohon izin Ustadz, sebelumnya kami akan bacakan kurikulum vitae dari Ustadz. Bapak Ibu, hari ini yang akan memberikan materi kajian, beliau bernama Subkan SPD MPDI, lahir di Lamongan tanggal 5 September 1976. Beliau kalau dari ASN-nya sudah di golongan 4A, instansinya dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Mojokerto, tinggal di Jalan Pendidikan nomor 46, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kontak person 0813 572 40292. Untuk riwayat pendidikan, jadi seperti yang bisa dilihat, beliau memang pendidikan latar belakangnya pendidikan fisika. S1-nya ini dari Universitas Negeri Malang, lulus di tahun 1999, dan ini S2-nya ya Ustadz, dari Pendidikan Islam di konsentrasi pemikiran Islam dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, lulus di tahun 2013. Jadi memang beliau ini sangat aktif baik sebagai guru maupun sebagai pembicara. Beliau guru fisika dari tahun 2005 sampai sekarang di Mandua Mojokerto, pernah juga diberikan amanah sebagai wakil kepala bidang sarana prasarana, dan sampai sekarang beliau juga menjadi tim penjamin mutu madrasah, dan beliau juga aktif di MGMP Fisika sebagai sekretaris, ketua, dan saat ini sebagai wakil ketua
MGMP Fisika tingkat nasional. Di luar kegiatan beliau sebagai guru, beliau juga memberikan kajian-kajian rutin di luar dinas untuk kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, Riyadhus Shalihin, dan yang tematiknya. Beliau juga aktif menulis jurnal-jurnal baik berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Baik, itu perkenalan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz memberikan materi pada hari ini. Silakan Ustadz. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, ustadz, ustadzah, Bapak Ibu yang hadir dalam forum kajian berbagi yang diselenggarakan oleh GTK Madrasah. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian di pagi yang berbahagia ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Di pagi yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam satu majelis, yaitu majelis kajian berbagi oleh GTK Madrasah. Tentunya mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, sekaligus menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat ma'assalam, mari pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nantinya bakal mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, sebelum kajian ini kita mulai, Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan Quran terjemah, atau kalau sedang menggunakan laptop juga boleh HP yang ada Quran terjemahnya. Nanti sama-sama kita belajar, ya. Kita tadabbur, mudah-mudahan dengan jalan itu hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, izin kami share materinya supaya nanti bisa bersama-sama kita belajar. Bapak Ibu sekalian, tema kajian kita di pagi yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan agama memperbaiki tatanan hidup bermasyarakat. Terkait dengan tema ini, Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, ketika suatu kaum yang hidup dalam satu masyarakat itu bertakwa kepada Allah, mereka hamba yang taat dan patuh terhadap aturan-aturan Allah, maka bisa dipastikan tatanan hidup yang ada di masyarakat itu akan jadi baik. Nilai-nilai kebaikan akan menjadi nafas bagi masyarakat di mana kaum itu berada.
Bapak Ibu sekalian, keadaan yang baik tersebut tentu setan yang menjadi musuh Bani Adam itu tidak akan ridho. Maka berbagai daya dan upaya akan dikerahkan oleh setan dalam rangka menjerumuskan hamba-hamba Allah dari jalan Allah. Itu sudah merupakan satu kepastian. Bapak Ibu sekalian, yang pada akhirnya ketika Bani Adam itu mengikuti langkah-langkah setan di hari kiamat nanti, ketika yaumul hisab telah diselesaikan, dan pada saat manusia ini menuntut kepada setan atas apa yang telah diperbuat oleh setan, maka setan akan berlepas diri dari apa yang sudah dia kerjakan. Bapak Ibu sekalian bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala syaitanu lamma qudhiyal amru, dan berkatalah setan tatkala perkara hisab itu telah diselesaikan. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kalian, kepada para hamba-hamba Allah, wa'dal haqqi, dengan janji yang hak. Hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah kita sebagai orang yang beriman yakin dengan ucapan ini. Tapi sayangnya ini adalah ucapan setan. Apa janji Allah kepada kita? Banyak kita dapati di dalam ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis yang sahih. Ketika hamba itu beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah berikan jaminan kebaikan, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sebaliknya, ketika hamba Allah itu durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka Allah siapkan azab bagi mereka, yaitu berupa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ucapan itu diucapkan oleh setan. Tapi dilanjutkan oleh setan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku, kata setan, telah berjanji kepada kalian, tetapi aku menyalahi janjiku. Wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Kata setan, ya, sekali-kali aku tidak punya kekuasaan atas kalian. Hanya sekedar aku itu menyeru, hanya sekedar aku itu mengajak kalian, fastajabtum li, kemudian kalian mengikuti ajakanku. Apa kata setan? Fala talumuni walumu anfusakum. Karena itu hari ini jangan kalian mencelahku, ya. Jangan kalian menyalahkan diriku, tetapi celalah diri kalian sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyebutkan bahwasannya penyesalan oleh Bani Adam ketika yaumul hisab itu telah diselesaikan. Ternyata penyesalan itu tidak berguna sama sekali. Karena itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsirnya jilid yang kedua halaman 484 ketika menafsiri ucapan setan fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian menyalahkan diriku, jangan kalian mencaci diriku, tapi salahkanlah diri kalian sendiri. Kenapa? Kata Imam Ibnu Katsir, fa inna dzanba lakum. Karena hal itu terjadi disebabkan dosa-dosa kalian. Likaunikum khalaftumul hujaja wattaba'tumuni bimujarradi ma da'autukum ilal batil. Kata Imam Ibnu Katsir melalui ucapan setan itu, sebab kalian telah menyelisihi hujjah yang telah dibawa oleh Rasul. Syariat yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW, kalian tinggalkan, kalian selisihi
kemudian kalian mengikuti seruanku, yaitu seruan kepada kebatilan. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, melihat kenyataan di atas ini, maka dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki tatanan hidup bermasyarakat. Agar nilai-nilai ketakwaan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada satu kitab bagus yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Beliau punya kitab yang berjudul Sittu Duror min Usuli Ahlil Athar. Kalau diterjemahkan secara bebas kurang lebih mutiara hikmah yang menjadi landasan golongan yang sukses. Beliau sebutkan di dalam kitab ini upaya yang bisa dilakukan oleh satu masyarakat, oleh satu kaum dalam rangka memperbaiki kehidupan mereka. Upaya yang pertama kata beliau, ikhlasuddin lillah. Memurnikan agama ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, poin yang pertama ini adalah landasan pokok. Mengapa demikian? Karena tidaklah seorang nabi, tidaklah seorang rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan tugas mereka adalah mengajak manusia agar manusia ini memurnikan agama untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar manusia ini menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang diibadahi. Bapak Ibu sekalian nanti bisa lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl. Di sini tidak kami cantumkan, tapi di dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Al-ayah. Apa kata Allah? Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat. Pada setiap umat jemaah sekalian. Rasulan, yaitu utusan, yaitu para rasul. Apa tugas mereka? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Para rasul itu mengajak manusia agar manusia menyembah hanya kepada Allah. Memurnikan agama ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtanibut taghut, dan juga mengajak manusia, menjelaskan kepada manusia agar mereka menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Az-Zumar ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Allah juga menjelaskan, bahkan Allah memerintahkan kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menurunkan kepada kamu Muhammad Al-Quran bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Apa perintah Allah? Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Karena itu sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan agama untuknya. Maknanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang diibadahi. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah oleh kalian, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala agama yang bersih, agama yang terhindar dari perbuatan syirik. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Nanti Bapak Ibu silakan bisa dicek pada surat Az-Zumar. Kemudian dalil yang lain yang sering juga kita baca, bagaimana pengakuan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-162, 163.
Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan Muhammad kepada umatmu, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahya, hidupku. Wa nusuki ini juga kadang-kadang dimaknai dengan korbanku, takorobku. Wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengakuan kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika poin yang pertama ini mampu dilakukan oleh seorang hamba, artinya hamba itu betul-betul menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang diibadahi. Hubungan dia dengan Allah tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala bakal berikan jaminan yang besar. Bakal berikan balasan yang besar. Bapak Ibu bisa melihat nanti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat, surat 41 ayat yang ke-30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya dia hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah. Dia bersihkan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah menjalankan perintah Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan. Maka akan turun malaikat kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu, janganlah kamu takut. Takut akan apa? Takut akan dunia kita, jemaah sekalian. Ya. Seandainya sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa kita, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian khawatir. Khawatir akan apa? Akan negeri akhirat yang bakal kita tuju. Karena kita orang yang sudah nyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bonusnya adalah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kabar gembira untuk kalian, wahai orang-orang yang senantiasa membersihkan agama untuk Allah, yang senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang diibadahi, yaitu surga Allah yang telah Allah janjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami. Ini Allah sendiri jamaah sekalian yang menyebutkan. Kami yang bakal menjadi pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Maka untuk kalian apa yang kalian inginkan dan untuk kalian apa yang kalian minta. Allahu Akbar, luar biasa jemaah sekalian. Nah, karena itu di dalam penjelasan sini kami cantumkan sebuah hadis, ya, bagaimana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang laki-laki, ya, yang dia itu dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bermasalah. Ya. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang diibadahi. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah bersumber dari sahabat Thariq bin Syihab radhiyallahu an, dari Sulaiman, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala rajulul jannah fi dubabin wa dakhala rajulun nar fi dubabin. Kata Rasul, ada seorang laki-laki yang dia masuk surga gara-gara seekor lalat. Dan ada seorang laki-laki yang masuk neraka juga gara-gara seekor lalat. Maka para sahabat bertanya, qalu wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Ya Rasul, bagaimana hal itu bisa terjadi? Qala, beliau kemudian bersabda, marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. Ada dua orang, kata Rasul,
yang berjalan melewati suatu kaum di mana kaum itu adalah penyembah berhala. La yajuzuhu ahadun hatta yuqarribalahu syai'an. Tidak diperbolehkan seorang pun melewati daerah tersebut kecuali harus taqarrub. Memberikan persembahan kepada Tuhan yang disembah oleh kaum tersebut. Taqarrub itu bisa bentuknya korban atau apa saja jemaah sekalian. Dan itu adalah bagian dari ibadah. Faqalu li ahadihima, maka dikatakan oleh orang yang pertama. Penduduk kampung tersebut mengatakan kepada orang yang pertama, qarrib, mendekatkan dirilah kamu kepada Tuhan yang kami sembah, kepada berhala yang kami sembah. Orang itu mengatakan, qala laisa indi syai'un, tidak ada sesuatu pun pada diriku yang bisa aku pakai untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri. Kalau penduduk kampung itu kemudian berkata, qarrib walau dzubaban. Kalau begitu, mendekatkan dirilah Anda meskipun hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban, orang itu pun kemudian mencari lalat. Karena cari lalat gampang jemaah sekalian. Bapak Ibu punya permen, dibiarkan lalat sudah pada datang. Ambil saja lalat itu. Maka dia pun cari lalat, dapat. Kata Rasul, fakhallu sabilahu. Dia diperbolehkan untuk melewati daerah tersebut, tapi beliau kemudian bersabda, fadakhalanna. Laki-laki itu termasuk penghuni neraka. Mengapa demikian? Karena dia berikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak membersihkan agama ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu lil akhar, maka dikatakan kepada orang yang kedua, qarrib walau dzubaban. Mendekatkan dirilah Anda meskipun hanya dengan seekor lalat. Orang yang kedua mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahu azza wa jalla. Tidak pantas satu korban, satu taqarrub, satu ibadah itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, fadarabu unuqahu, orang itu dipenggal kepalanya, tapi beliau kemudian bersabda, fadakhalal jannah, dia termasuk ahli surga. Mengapa demikian? Karena dia murnikan agama ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini poin pertama, Bapak Ibu sekalian. Untuk memperbaiki tatanan hidup bermasyarakat, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, itu bisa kita lakukan dengan cara memurnikan, upaya yang bisa kita lakukan dengan memurnikan agama ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian upaya yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, thoriqul kitab wa sunnah ala fahmi salafis sholeh. Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus sholeh. Siapa salafus sholeh ini? Kalau berdasarkan hadis, Rasul pernah sebutkan khairun nas qarni. Sebaik-baik masa itu adalah zamanku. Summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Kemudian masa sesudah itu, kemudian masa sesudah itu. Ini generasi terbaik dari umat ini. Karena itu ijma'nya kaum muslimin sepakat. Di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kaum muslimin dari kalangan sahabat sepakat yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang berikutnya adalah Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, ini yang kedua jemaah sekalian. Mana dalil yang menyebutkan perintah untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman orang-orang terbaik dari umat ini? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah. Surat yang ke-9 ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, yaitu sahabat Rasulullah yang berada di kota Mekah, yang kemudian hijrah ke kota Madinah. Wal ansor, dan sahabat Ansor. Ini urutannya jemaah sekalian. Jadi nanti kalau kita belajar kitab akidah akan kita dapati
rincian keutamaan para sahabat Ansor, kemudian Muhajirin, kemudian Ansor. Mereka yang terdahulu masuk Islam, yang pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, termasuk kita jemaah sekalian, insya Allah, ya, termasuk kita. Ya, kalau mengikuti ya, Rasulullah dan para sahabat dalam kebaikan, kita masuk. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha. Allah janjikan kepada mereka yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang amat besar. Masya Allah jamaah sekalian. Maka kita kalau kepengen masyarakat kita jadi baik, ya, tatanan hidup bermasyarakat jadi baik, ini bisa kita breakdown ke pribadi-pribadi kita. Ya. Mulai dari yang pertama tadi, kemudian yang kedua kita breakdown. Apakah kita sudah termasuk ya, hamba yang taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah? Nanti bisa dilihat di dalam surat An-Nahl juga ada jemaah sekalian. Surat yang ke-16 ayat yang ke-97. Itu Masya Allah luar biasa. Ya, kalau kita baca ayatnya, kita tadaburi, akan kita peroleh banyak faedahnya. Pada ayat itu Allah sebutkan man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, kalau kita breakdown pada pribadi kita. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki atau perempuan sedang dia dalam keadaan beriman kepada Allah, hubungannya dengan Allah tidak ada masalah, ya. Dia menjalankan aturan-aturan Allah, ya, dibuktikan dengan amal soleh. Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka benar-benar akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jamaah sekalian, redaksi yang ada di dalam ayat itu, Allah Ta'ala pakai huruf fa. Menurut ulama bahasa, kalau ada ayat atau hadis yang menyebutkan dengan menggunakan huruf fa sebagai kata sambungnya, itu adalah ajal, disegerakan. Ya. Maka benar-benar Allah akan berikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik. Di mana di dunia. Ya, makanya kalau kita lihat para kiai-kiai kita, para ustadz-ustadz kita yang mereka istiqomah. Ya. Ya, mereka hubungannya dengan Allah tidak ada masalah, kemudian mereka jalankan agama ini dengan baik. Janji Allah itu ada pada mereka. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tetapi ya, redaksi berikutnya Allah pakai huruf wawu. Ya, kalau ulama balaghah menyebutkan kalau huruf yang digunakan itu wawu, ini ada jeda. Karena di situ menyebutkan akan kami berikan kepadanya balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah dia usahakan, yaitu di akhirat nanti. Oh, Masya Allah jamaah sekalian. Artinya ketika kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para salafus soleh, insya Allah itu akan menjadi landasan dalam rangka memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Nah, maka pada saat kita tahu keadaan itu kemudian menyelisihi apa yang Rasul sampaikan, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam syariat itu, Allah berikan ancaman di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-115. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas bagi dia kebenaran. Ini loh syariat, ini loh kebenaran, ini loh pemahaman Rasul dan para sahabat. Ternyata kita menyelisihi, menentang. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Bahkan mengikuti jalannya yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla. Maka Allah akan sesatkan dia karena kesesatan itu telah menguasai dirinya. Wa nuslihi jahannam. Tempat kembalinya adalah jahannam wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itu poin kedua jemaah sekalian. Kemudian poin yang ketiga, untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat, disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi
rahimahullah ta'ala, upaya yang bisa kita lakukan nailus su'dudi bil ilmi. Jadi agar kehidupan bermasyarakat ini jadi baik, muliakan ilmu. Gapai kemuliaan dengan ilmu. Mana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil yang menyebutkan bahwasannya satu kaum ketika mereka itu beriman dan berilmu, Allah bakal angkat derajatnya. Bisa dilihat di dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tinggikan orang-orang yang beriman minkum di antara kalian. Orang yang beriman dulu jamaah sekalian. Walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu. Imam Ibnu Katsir, nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana ketika beliau menafsiri ayat ini. Tidak dikatakan orang itu berilmu manakala dia mengetahui satu perkara ternyata dia tidak menjalankan perkara itu. Maka yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berilmu kemudian dia aplikasikan ilmu tersebut. Apa janji Allah? Allah akan angkat mereka beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, ini poin yang ketiga. Ini saya percepat sedikit, sudah hampir jam 6. Poin yang keempat jamaah sekalian. Upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Ya, termasuk di dalamnya nilai-nilai ketakwaan agar bisa diaplikasikan. Ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani rahimahullah ta'ala, ar-ruddu alal mukhalifi minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Nah, kurang lebih kalau kita melihat orang yang menyelisihi perintah Allah, orang yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang dibawa oleh Rasulullah, kita tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ya. Tentu jamaah sekalian, seperti yang disampaikan pada kajian yang kemarin, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Tidak serta-merta kemudian ya, kita mau menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ngawur, maka justru tidak mendatangkan manfaat. Apa kapasitas kita? Kalau kapasitas kita bisa menyampaikan, ya, misalnya kita sebagai seorang yang punya kewenangan, ya, Rasul sampaikan, ubahlah kemungkaran itu. Kalau mampu dengan tangan, ubah dengan tangan. Kalau tidak, ya kita sampaikan dengan lisan kita. Kalau hal itu juga tidak mampu kita lakukan, ya, maka ya kita ingkari kemungkaran yang ada di sekitar kita. Wadzalika ad'aful iman. Kata Rasul, itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini mengajak orang lain kepada perkara yang baik, juga mencegah mereka dari perbuatan yang munkar. Ya. Artinya ini berlaku untuk semua. Bukan hanya tugasnya seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran misalnya. Ya. Surat yang ketiga ayat yang ke-104. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan dari umat ini yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang lain, menyuruh orang lain untuk mengerjakan perkara yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Kalau itu dilakukan jamaah sekalian, mereka itulah orang-orang yang bakal mendapatkan keberuntungan. Maknanya ketika satu kaum itu menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, ya, mereka menyeru masyarakat di mana mereka berada kepada kebaikan, mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Ketika ada kemungkaran dia cegah, maka mereka adalah masyarakat yang bakal mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, saya sebutkan 5 saja, nanti yang lain fadhol Bapak Ibu bisa cek di dalam kitabnya Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Yang kelima, untuk upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka memperbaiki
masyarakat di mana kita berada. Yang kelima adalah at-tasfiyah wa tarbiyah. Jadi ini luar biasa jemaah sekalian, kalau kita belajar sirah ya, akan kita dapati tasfiyah dan tarbiyah. Ya, insya Allah yang hadir di forum ini adalah para ustadz, ustadzah, guru-guru hebat, ya, banyak membaca, akan kita dapati ternyata ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, hanya 2 metode ini yang digunakan oleh Rasul. Kita perhatikan ayatnya. Surat Ali Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat yang sangat banyak, karunia yang sangat banyak alal mukminin, kepada orang-orang yang beriman. Kapan itu? Idba'asa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Metode yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pertama adalah tasfiyah, membersihkan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh umat beliau. Apa penyimpangan terbesar masyarakat di mana Rasulullah berada? Mereka menjadikan Lata, Uzza, dan Al-Manat sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibersihkan oleh Rasulullah. Jamaah sekalian, kalau kita melihat dakwanya Rasulullah di kota Mekah itu kurang lebih 13 tahun. 13 tahun itu sebagian besar dari apa yang beliau sampaikan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tasfiyah. Ya. Membersihkan segala bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh umat beliau. Baru kemudian ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Rasulullah. Ini yang namanya tarbiyah, pendidikan kepada umat. Ya, ini loh agama yang benar. Ini loh syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di akhir ayat Allah sebutkan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya mereka, yaitu umatnya Rasulullah SAW, manusia di waktu itu sebelum datangnya Rasul itu, mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang amat nyata. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka mari kita coba ya, kemuliaan itu kita dapatkan dengan jalan kita bersungguh-sungguh berupaya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai poin yang pertama tadi sampai poin yang kelima. Insya Allah ya, kalau itu kita terapkan pada kehidupan bermasyarakat, ya, masyarakat kita, tatanan hidup bermasyarakat akan jadi baik. Kalau itu kita terapkan dalam kehidupan kita di keluarga, insya Allah keluarga kita akan jadi baik. Yang pada akhirnya kita berharap mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang dimuliakan oleh Allah, ya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang bakal mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian sedikit yang bisa kami sampaikan pas jam 6. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Ya, kami akhiri dulu sebelum nanti dilanjutkan oleh moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol, Ibu moderator. Kelihatannya ya terpental ya. Ya. Nah, ya, terima kasih moderator. Pak Lutfi, silakan. Oke, terima kasih banyak atas paparan dari Pak Subhan. Luar biasa, kita jadi semakin mempertebal keimanan kita, kemudian kita hari semakin tua, usia kita semakin bertambah, maka amal kebaikan
itu juga harus bertambah itu seperti itu. Oh, alhamdulillah sudah ada Bu Ade 5. Itu Bu moderator sudah nyambung. Iya Bapak tadi. Monggo Bu Nima. Mohon maaf tadi sempat mental ya. Baik, terima kasih. Demikian tadi materi memang materinya menarik ya, kontekstual dengan kondisi masyarakat yang seperti saat ini. Belum selesai bertanya nih, udah ada yang belum selesai menjelaskan, sudah ada yang bertanya di kolom chat Ustadz. Ini ada yang bertanya bagaimana menyikapi pemimpin yang membuat gaduh umat. Mungkin nanti langsung dijawab dengan pertanyaan dari Ustadz Seproni ya. Silakan Ustadz Seproni yang sudah raise hand. Monggo Bapak. Di unmute dari hostnya. Ustadz Seproni di unmute. Ini nggak bisa unmute. Udah, silakan Ibu Pak Seproni. Pak Seproni belum ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, juga atas ilmunya yang telah dibagikan kepada kami semua. Tadi saya menarik Ustadz kisah tentang dua sahabat gitu ya yang mengorbankan lalat, ekor lalat tadi ya. Itu hadis apa ya? Sehingga yang kedua itu kan masuk surga akhirnya. Tapi resikonya dipenggal kepala gitu kan. Bagaimana kaitan dengan moderasi beragama ataupun maqasidus syariah, di mana kita itu kan harus memelihara kemaslahatan ya, mengedepankan kemaslahatan. Ini kan langsung saja dia ambil resiko, sekalipun dibunuh udahlah saya tetap bertauhid begitu. Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan maqasidus syariah tadi, di mana kita misalnya contoh dalam situasi kondisi sekarang kan ketika COVID kita dipaksakan untuk prokes ya, misalnya berbagai aturan. Ada orang yang ngotot-ngototan juga lah, masalah mati dan hidup mah itu mah urusan Allah. Ngapain kita mesti prokes-prokesan gitu kan? Nah itu tetap, itu kan tetap salah ya menurut maqasidus syariah. Nah yang tadi itu kemana itu contoh ininya ya, paling pasnya begitu. Karena kalau resikonya kematian kan itu juga nampaknya kurang pas juga begitu. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Ibu Moderator. Ya, ada dua pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan nanti kalau apa namanya ada yang kurang, monggo Bapak Ibu dilengkapi terkait menyikapi pemimpin yang bikin gaduh. Bapak Ibu sekalian, monggo dilihat rambu-rambunya di dalam Al-Quran ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang pemimpin itu di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 59. Itu rambu-rambunya. Hukum asalnya kepada pemimpin, apa kata Al-Quran? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang yang beriman. Menurut para mufassir, kalau ada ayat Al-Quran memakai huruf nida, huruf yang dipakai untuk memanggil, pasti di situ nanti kalau tidak perintah, larangan. Di sini Allah panggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ini ketaatan mutlak jamaah sekalian. Jadi kalau kita kepingin menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya, ya, kita taati dengan mutlak. Kemudian dilanjutkan wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin yang ada di antara kalian. Jadi apa namanya, digandengkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu dengan ketaatan kepada pemimpin. Artinya ketika naudzubillah di satu negeri kemudian pemimpinnya itu katakan zalim,
katakan bikin gaduh, jangan serta-merta menyalahkan pemimpin kita. Ya, karena pemimpin itu juga berasal dari kita, berasal dari rakyat. Sejarah mencatat, ketika Khalifah Nubuwah itu berakhir, kemudian beralih kepada raja-raja, yang pertama dari Bani Umayyah, kita bisa melihat di antara khalifah-khalifah yang ada di waktu itu, yang menegakkan keadilan seperti layaknya di zaman para sahabat, itu hanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz di zaman Bani Umayyah. Selama 100 tahun kaum muslimin dipimpin oleh Khalifah Bani Umayyah, itu keadilan hanya kita dapatkan pada masa Muawiyah di periode awal, dan di periode akhir, hampir 80 tahun dari keadaan itu, yaitu masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Artinya, kalau kami, jangan serta-merta menyalahkan pemimpin kita. Bisa jadi kita sendiri yang belum baik, sehingga menjadi kita dipimpin oleh orang yang belum baik. Jadi kalau kita menginginkan pemimpin yang baik, ya kita perbaiki diri kita. Insya Allah ya, pemimpin kita akan menjadi pemimpin yang baik. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan hadis tadi, Ustadz Saproni, ya, hadis itu bukan berbicara tentang sahabat Rasul. Hadis itu berbicara tentang umat-umat terdahulu. Ada 2 orang yang melewati 1 kaum dan seterusnya tadi. Lah bagaimana kalau kita kaitkan dengan moderasi beragama? Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam ayat Al-Quran, penjelasan-penjelasan Rasulullah di dalam hadis, ternyata tidak semua syariat nabi-nabi terdahulu itu menjadi syariatnya Rasulullah. Ambil contoh, syariatnya Nabiullah Yakub alaihissalam. Bapaknya para nabi dari Bani Israel. Karena Nabiullah Ibrahim itu punya 2 anak. Yang satu Ismail dari jalur Hajar, yang satu Ishak dari jalur Sarah. Dari Sarah kemudian melahirkan dari Nabiullah Ishak alaihissalam melahirkan Nabiullah Yakub. Dari Nabiullah Yakub kemudian melahirkan Nabiullah Yusuf dan seterusnya sampai Nabiullah Isa. Syariatnya Nabiullah Yakub alaihissalam ternyata boleh seorang laki-laki itu menikahi wanita bersaudara, dikumpulkan dalam satu pernikahan. Ya. Karena istrinya Nabiullah Yakub, berdasarkan penjelasan para ulama itu 4. Ya. 2 dari kalangan merdeka, 2 dari kalangan merdeka. 2 dari kalangan merdeka itu salah satunya adalah ibunya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tapi ketika masanya Rasulullah SAW, perkara itu tidak diperbolehkan. Tapi ada syariat Nabi terdahulu yang juga menjadi syariatnya Rasulullah. Apa itu? Misalnya syariatnya Nabiullah Ibrahim, yaitu memuliakan tamu. Bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim didatangi oleh 3 malaikat, kemudian beliau menyuguhkan makanan berupa paha kambing. Malaikat itu mengatakan, kami tidak memakan makanan itu. Memuliakan tamu itu kemudian menjadi syariatnya Rasulullah SAW. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Apa yang disampaikan Rasulullah di dalam hadis itu konteksnya memang berkaitan dengan bagaimana seorang hamba itu memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika didapatkan kondisi yang berbeda, tentu hadis Rasul yang menyebutkan ubahlah kemungkaran itu dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa ya kita diam, kita ingkari dengan hati kita. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu merupakan tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Termasuk hal tadi. Ya. Nah, kalau negeri kita ini dasar negaranya sudah jelas. Ya, kita mengikuti Pancasila sebagai dasar negara. Aturan-aturannya ada. Tentu perkara itu bisa kita ambil pada sisi di mana kita sebagai seorang mukmin, tidak serta-merta kemudian kita jalankan. Terkecuali sudah ada kesepakatan seperti di Aceh misalnya. Ketika ada orang yang berzina, perdanya kemudian menetapkan sudah ayo kita sepakati ketika ada orang yang berzina, dia belum menikah, kemudian sepakat rakyat Aceh memberikan hukuman. Tidak ada masalah karena memang itu pilihan yang diberikan oleh Allah, begitu pula negara kita. Demikian. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, ini sudah 6.11. Iya, ini panjang sekali nih. Mohon maaf, panjang sekali. Waktunya memang terbatas gitu ya. Jadi memang mungkin kita akan selesaikan saat ini. Ini satu lagi mobile ya. ada 2 ini di kolom chat. Ustadz ada yang bertanya, Bu Zakia dari Man 22. Assalamualaikum Bu Haji. Bagaimana cara menghormati tamu dengan cara berhutang karena tidak punya hutang? Maksudnya gimana nih? Nanti bisa mungkin langsung ditanya. Dan ada pertanyaan juga dari Muhammad Ilyas, Bapak Muhammad Ilyas ya. Nanti silahkan Ustadz jawab langsung dengan closing statement saja. Baik, silahkan Ustadz. Ada 2 pertanyaan di chat dan di Pak Muhammad Ilyas. Silahkan. Pertanyaannya. Saya belum bisa bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, sedikit aja Ustadz. Tadi di situ duror tadi, Ad-Durarul Ula sama Durratul Al-Khamisah, kayaknya ada tulisan Hamzah, Ha, Lam, Alif, Sod. Ikhlas. Itu memang tulisannya seperti itu dan saya belum paham atau memang salah ketik Ustadz. Terus yang kelima, ada tulisan At-Tasfiyah, Ta, Sin, Fa, Ya, Ta. Itu saya yang memang belum paham atau memang salah tulis. Terima kasih Ustadz. Itu ada kata khawatir nanti materi itu dibaca orang banyak gitu kalau memang salah ketik. Tapi kalau sudah benar ya saya butuh keterangannya. Ikhlas, Hamzah, Ha, Lam, Alif, Sod, terus At-Tasfiyah wa Tarbiyah tadi, Al, Ta, Sin, Fa, Ya, Ta. Terima kasih Ustadz. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saya jawab. Untuk yang pertama, ini 2 hal yang berbeda. Monggo nanti disiasati sendiri. Antara memuliakan tamu dengan tamu kita yang datang tetapi untuk berhutang. Jadi 2 hal yang berbeda. Untuk dari Ibu Bu Zakia, Pak. Zakia tadi. Jadi memuliakan tamu itu merupakan bagian dari syariatnya Rasulullah. Ya. Tapi berhutang itu juga kalau memang kita mampu untuk memberikan membantu saudara kita, Rasul sampaikan. Siapa yang menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dirinya. Tapi ini di zaman kita ini berbeda tentu dengan di zaman Rasulullah. Kalau dulu orangnya adalah siddiq, jujur, amanah. Barangkali kalau ibu khawatir akan hal itu ya monggo disiasati. Kemudian yang kedua dari Pak siapa tadi ya? Nanti saya share kitabnya saja. Nanti monggo untuk dipelajari, saya berikan ke Pak Lutfi. Nanti monggo oleh Pak Lutfi untuk di-share, yaitu kitab Situ Duror min Usuli Ahlul Athar. Jadi kemarin saya hanya ketik aja, tapi kitab aslinya ada, monggo nanti dicek. Di situ sudah lengkap dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan sebagai mohon maaf Ustadz ya kalau memang itu yang tulisan sampean, kalau memang itu tulisannya yang salah, tolong direvisi itu tulisannya disesuaikan. Nanti coba nanti dibaca oleh kelompok teman-teman kita yang lain gitu. Saya cek dulu di dalam kitabnya apa sudah benar tulisannya. Terima kasih Pak Kiai. Masalahnya mestinya kalau seumpama menurut tulisan ya mestinya ikhlas pakai kho, terus yang tasfiyah itu pakai sod mestinya. Tasfiyah mestinya. Coba nanti Ana lihat kembali. Ya. Terima kasih. Karena memang Ustadz Ilyas kan guru bahasa Arab ini. Baik, para peserta Zoom yang berbahagia, karena ini memang sudah waktunya, sudah harus kita akhiri. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ustadz Subkan dari Man 2 Mojokerto. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kajian keislaman berikutnya. Saya Adi Nikmah dari Man 22 Jakarta sebagai moderator mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.